Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sedangur TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlimpah ruah kepada kita semua lagi berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua hamba yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Ikhwani fillah, sahabat yang dirahmati Allah, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 12 ciri hamba Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Apakah kita termasuk? Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda hambanya yang dirahmatinya. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, ibadur Rahman, itu memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dalam kesehariannya menjalani hidup. Yang pertama, rendah hati dan tenang menjalani hidup. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Akhlak hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang jalan di muka bumi dengan tenang, dengan penuh ketenangan, penuh sakinah. Mereka melangkah di muka bumi dengan tidak gelisah, keburu-buru, dan tidak juga dengan gesekan-gesekan. Banyak orang yang melangkah di muka bumi ini senang dengan gesekan, senang dengan keributan, perselisihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ucapannya mengandung doa keselamatan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang ketiga, senang qiyamul lail. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Hamba Allah Subhanahu wa taala itu selalu bangun malam untuk melaksanakan ibadah sunnah. Mereka ruku dan sujud pada tengah malam dan berdoa atas hajat-hajatnya. Yang keempat, takut pedihnya azab neraka. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ibadur Rahman memiliki rasa takut akan siksa neraka jahanam, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab neraka. Itu sebabnya para aulia dan sahabat sampai meneteskan air mata saking takutnya azab neraka. Yang kelima, bersedekah sesuai kemampuan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan. Ibadur Rahman itu senang bersedekah, tetapi ketika bersedekah dia tidak berlebihan ketika mengeluarkan hartanya. Namun dia juga tidak pelit ketika bersedekah seperti memiliki harta banyak, namun hanya bersedekah beberapa ribu rupiah saja. Seorang ibadur Rahman bersedekah secara wajar sesuai kemampuan dan kedudukannya. Yang keenam, tidak syirik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar.
dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah. Qiyas Al-Furqan ayat 68. Seorang hamba Allah tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka setiap muslim agar tidak mempercayai dukun ataupun peramal yang dapat menjatuhkan diri pada kemusyrikan. Yang ketujuh, tidak membunuh, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Quran surat Al-Furqan. Membunuh manusia dosa besar. Tidak boleh bagi seorang muslim membunuh nyawa manusia, terlebih sesama muslim. Yang kedelapan, tidak zina, wala yaznun, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran surat Al-Furqan. Yang kesembilan, tidak sumpah palsu. Waladina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Quran surat Al-Furqan. Hamba Allah Subhanahu wa taala akan berkata dengan jujur dan tidak akan bersumpah palsu sehingga kebenaran tidak terungkap. Yang 10, mengacuhkan orang-orang yang berbuat tidak ada manfaatnya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran surat Al-Furqan. Yang ke-11, sangat cepat merespons perintah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi keperingatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Quran surat Al-Furqan. Hamba Allah Subhanahu wa taala akan merespons peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeda dengan orang-orang yang lalai dan tidak memperdulikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang seperti orang buta dan tuli. Yang ke-12, memohon untuk istri dan keturunannya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.